warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hikmawati dengan NIM T 2019-4061. Saya di sini akan mempraktekkan tentang mengajar kelas 3 tema 1 yaitu pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Pembelajaran pertama yaitu tentang ciri-ciri warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, bersemangat. Coba kok masih loyo? Ibu ulangi satu kali lagi. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, bersemangat. Oke, coba sekarang ibu tanya, siapa yang tadi datang paling awal? Saya. Nah, coba ibu minta untuk pimpin doa bersama. Ayo Mbak Tina, dihitung. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, terima kasih. Coba sekarang ada yang tahu kita akan belajar tentang apa? Ada yang tahu? Kita akan belajar tentang Ciri-ciri makhluk hidup. Nah, tujuan kita belajar ciri-ciri makhluk hidup itu yang pertama akan mengidentifikasi tentang ciri-ciri makhluk hidup. Yang kedua, menyebutkan tentang makhluk hidup. Dan yang ketiga, memberikan ciri-ciri terhadap makhluk hidup. Nah, yang pertama, makhluk hidup. Coba kalian tengok, coba keluar jendela. Coba tengok semua. Nah, apa yang kalian lihat? Ayam. 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 Apa lagi? Kucing. Nah, selain itu adakah tumbuh-tumbuhan atau apa gitu? Ada. Nah, berarti itu dinamakan dengan makhluk Hidup. Nah, di sekitar kita itu ada banyak sekali makhluk hidup. Yaitu makhluk hidup itu ada 3. Yang pertama, manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Berarti makhluk hidup di sini ada 3 macam atau 3 jenis. Nah, makhluk hidup itu merupakan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang patut untuk kita syukuri. Nah, makhluk hidup itu memiliki ciri-ciri. Nah, kan kita di sini akan belajar tentang ciri-ciri. Nah, ciri-ciri yang umum dimiliki oleh makhluk hidup itu ada berapa? Coba dihitung. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ciri-ciri makhluk hidup itu ada 6. Yang pertama, ini coba dibaca apa? Bergerak. Berarti makhluk hidup itu ciri-ciri yang pertama yaitu Bergerak. Nah, apa yang dinamakan dengan bergerak? Ada yang tahu? Ayo, siapa yang mau menyebutkan? Saya. Apa? Berjalan. Berjalan. Ya, contohnya seperti ini, berjalan. Bagus. Berjalan. Berjalan itu kan dari posisi awal ke posisi yang kedua itu berubah. Berarti dinamakan bergerak. Nah, yang kedua yaitu ciri-cirinya bernafas. Nah, bernafas, makhluk hidup itu bernafas. Di sini Ibu menyebutkan 2 contoh. Ini ada manusia dan ini ada Ikan. Masing-masing ini merupakan makhluk hidup dan bernafas. Nah, di sini coba manusia itu bernafas dengan apa? Ada yang tahu? Dengan Manusia bernafas dengan paru. Oke. Yang kedua ada ikan. Ikan itu bernafas dengan insan. Terus yang ketiga tumbuh dan berkembang. Berarti tumbuh dan berkembang. Kalau tumbuh itu berarti kata kuncinya dari kecil ke besar.
ada ayam, manusia, dan bunga atau tumbuh-tumbuhan. Nah, awalnya itu dari kecil sekali. Misalkan kalau manusia awalnya itu bayi, balita, remaja hingga menjadi dewasa. Nah, kalau ayam itu awalnya dari telur dan menetas menjadi anak ayam hingga akhirnya menjadi dewasa. Nah, yang ketiga di sini ada bunga. Bunga itu awalnya dari biji terus tumbuh menjadi tunas dan menjadi tumbuh akar hingga di sini menjadi bunga yang bermekaran. Oke, yang nomor 4. Nah, ciri-ciri makhluk hidup yang nomor 4 coba dibaca bersama-sama, yaitu butuh makan dan minum. Nah, berarti ciri-ciri makhluk hidup yang nomor 4 itu yaitu butuh makan dan minum. Nah, oke. Sekarang Ibu ingin bertanya, siapa di sini yang memelihara ayam? Saya. Memelihara semua. Siapa yang menanam bunga? Saya. Oke. Setiap hari itu dikasih makan apa tidak? Dikasih. Kalau bunga disiram. Berarti makhluk hidup dan semua baik itu manusia, hewan dan tumbuhan itu memerlukan makan dan minum. Nah, untuk apa makan dan minum bagi makhluk hidup? Yaitu untuk tetap hidup atau melangsungkan kelangsungan hidupnya atau agar tidak mati. Oke. Yang kelima, ciri-ciri makhluk hidup yang nomor 5 yaitu berkembang biak. Nah, apa berkembang biak itu? Ada yang tahu? Ada. Apa berkembang biak? Ayo sebutkan. Banyak. Oh iya, intinya tumbuh atau menjadi Banyak. Nah, contohnya di sini ada pohon mangga. Siapa yang pernah makan mangga atau yang suka mangga? Suka semua. Mangga kalau dimakan, kalau sudah habis tinggal bijinya. Bijinya kalau ditanam akan tumbuh menjadi tunas. Nah, akan dari tunas itu menjadi akar hingga akhirnya tumbuh menjadi pohon mangga kembali. Nah, setelah menjadi pohon mangga itu kan masih berbuah lagi, terus dimakan, ditanam, berbuah lagi kan jadi banyak. Nah, maka itu yang dinamakan dengan berkembang biak. Nah, yang nomor 6 yaitu coba dibaca bersama-sama, ciri-ciri makhluk hidup nomor 6 apa? Peka terhadap rangsang. Berarti ciri-ciri makhluk hidup itu peka terhadap rangsang. Nah, di sini kan semua itu makhluk hidup pasti merasakan peka terhadap rangsang. Nah, contohnya siapa yang tahu ini pohon apa? Atau tumbuhan? Saya. Putri malu. Bagus. Putri malu. Siapa yang pernah nyentuh putri malu? Saya. Apa reaksinya kalau disentuh? Tidur. Nah, berarti bunga putri malu itu peka terhadap Rangsang. rangsang. Oke, bagus. Peka terhadap rangsang. Coba sekarang kalian cubit tangan kalian masing-masing gini. Coba semua, apa yang dirasakan? Sakit. Sakit? Berarti peka terhadap Rangsang. Kalau diginikan tidak sakit, berarti sudah mati. Berarti bukan makhluk Hidup. Berarti kalau diginikan sakit atau dicubit sakit, berarti kita masih termasuk makhluk hidup. Oke. Nah, sekarang kan kita sudah belajar tentang makhluk hidup, terus ciri-cirinya. Nah, sekarang kita coba menyebutkan ciri-ciri dari ini. Gambar apa? Cicak. Cicak itu pasti punya ciri-ciri kan ya? Punya. Nah, di sini ada tulisan ayo bernyanyi. Berarti kita harus bernyanyi dulu. Mau bernyanyi? Mau. Oke. Siapa yang hafal lagu Cicak-cicak di dinding? Saya. Hafal semua? Hafal. Nah, oke. Kita di sini akan bernyanyi. Nah, instruksinya ini kan ada garis di bawahnya. Ada garis yang pendek, terus ini ada garis yang Panjang. Nah, keterangannya kalau garisnya di bawahnya tulisan itu pendek, berarti kita nyanyinya lagunya itu pendek. Nah, kalau di sini panjang, berarti nadanya atau lagunya kita itu harus menyanyikan dengan panjang. Contohnya, Ibu contohkan. Cicak-cicak di dinding. Nah, ini kan berbeda. Berarti
kita menyanyikannya itu dengan nada yang berbeda dari sebelumnya. Ayo, nyanyi bersama-sama. Cicak, Satu, yang kompak. Satu, dua, tiga. Cicak, cicak di dinding, diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Oke, terima kasih. Nah, sekarang kan kita sudah belajar tentang lagu bernyanyi tentang cicak. Nah, sekarang Ibu akan bertanya kepada kalian apa saja ciri-ciri dari cicak. Nah, yang pertama, cicak. Cicak itu bergerak dengan cara merayap. Nah, cicak itu bergerak dengan cara merayap. Nah, kenapa cicak itu merayap di dinding tapi tidak jatuh? Coba bayangkan kalau manusia merayap di dinding pasti jatuh. Kenapa kalau cicak kok tidak jatuh? Ada yang tahu kenapa? Ada apa? Coba. Karena memiliki spatula. Karena cicak itu memiliki spatula, maka meskipun merayap di dinding, cicak itu tidak akan jatuh. Nah, coba cicak itu memiliki apa? Memiliki spatula. Spatula, bukan sepatu, tapi spatula. Oke. Yang kedua, cicak. Cicak itu bernafas. Bernafas menggunakan apa kira-kira? Cicak, ada yang tahu? Cicak bernafas dengan apa? Ayo acungkan tangan. Sylvie, oke, dengan apa? Paru-paru, pintar. Berarti cicak itu bernafas dengan paru-paru. Yang ketiga, tumbuh dan berkembang. Sudah jelas sekali bahwa ada cicak yang paling kecil, tambah besar. Berarti cicak itu tumbuh dan berkembang. Yang nomor 4, cicak itu makan. Makan apa kira-kira cicak? Ada yang tahu? Apa? Nyamuk. Ini di lagunya datang seekornya nyamuk. Berarti cicak itu makannya nyamuk. Nah, yang kelima, berkembang biak. Cicak itu melahirkan apa bertelur? Coba, cicak melahirkan apa bertelur? Cicak bertelur. Nah, cicak itu kan bertelur, berarti berkembang biak dengan cara bertelur. Yang keenam, peka terhadap rangsang. Siapa yang pernah melihat cicak yang putus ekornya? Saya. Oh, pernah. Kenapa coba kira-kira kok bisa putus? Diganggu Oleh manusia. Ya, karena diganggu oleh manusia, maka cicak itu peka terhadap rangsang. Hingga akhirnya cicak itu memutuskan. Masih tetap semangat anak-anak? Semangat. Oke, Ibu punya sesuatu. Nah, siapa yang mau maju bantu Ibu? Angkat tangan. Sylvie, oke. Di sini Ibu akan menjelaskan tentang ini. Coba Ibu perhatikan. Yang lain perhatikan juga. Di sini berkembang biak. Nah, berkembang biak itu bisa dengan 3 cara. Yang pertama melahirkan, yang kedua bertelur, dan melahirkan. Oke. Di sini Ibu punya sesuatu yang akan Ibu tunjukin ke kalian. Dan di sini Sylvie sudah maju, berarti Sylvie harus menyebutkan benda atau makhluk hidup tersebut berkembang biak dengan cara apa? Bisa dipahami Sylvie? Bisa. Oke, Ibu akan tunjukkan sesuatu. Ini berkembang biak dengan apa? Sylvie sebutin. Tunjukkan ke teman-teman. Apa? Sapi. Sapi berkembang biak dengan cara apa? Melahirkan. Melahirkan. Coba tanya teman-teman. Sapi berkembang biak dengan melahirkan katanya Sylvie. Benar? Benar. Benar? Benar. Berarti tepuk tangan untuk Sylvie. Ada yang mau maju lagi? Ya, oke, maju. Sini kan Ibu sudah sebutin tadi kalau berkembang biak itu ada 3 cara. Nah, Ibu akan tunjukin sesuatu ke dia. Dia menjawab itu atau makhluk hidup tersebut berkembang biak dengan cara apa? Oke, dia? Siap? Siap. Ini berkembang biak dengan apa?
teman-teman? Ini berkembang biak dengan apa dia? Kalau ayam berkembang biak dengan ya, bertelur. Iya, pintar. Coba tunjukin ke teman-teman dan tanyakan, apakah ayam benar berkembang biak dengan bertelur? Benar. Benar? Benar. Oke, tepuk tangan untuk dia. Siapa yang mau maju lagi? Saya. Tina, oke, maju. Nah, di sini ada banyak kan ya? Berkembang biak dengan cara melahirkan, bertelur, atau bertelur dan melahirkan. Ibu akan tunjukkan sesuatu ke Tina. Sudah siap, Tina? Sudah. Siap. Oke. Ini berkembang biak dengan apa? Ikan. Ikan. Coba, ikan itu berkembang biak dengan apa? Bertelur dan Telur dan melahirkan. benar. Coba tanya teman-teman. Benar. Benar, berarti ikan itu berkembang biak dengan cara bertelur dan melahirkan. Melahirkan. Tepuk tangan untuk Tina. Siapa yang mau maju? Masih tinggal yang terakhir ini. Siapa yang mau maju? Amel, oke, Mbak Amel. Nah, sini. Sini berkembang biak itu ada melahirkan, bertelur dan melahirkan. Oke. Ibu akan tunjukkan sesuatu. Jadi di sini Amel menyebutkan berkembang biak dengan apa? Oke? Siap? Siap. Oke, coba yang lain perhatikan. 1, 2, 3. Ini berkembang biak dengan apa, Mbak Amel? Orang. Manusia. Manusia itu berkembang biak dengan apa? Melahirkan. Melahirkan. Berarti manusia berkembang biak dengan cara melahirkan. Melahirkan. Benar, teman-teman? Kalau manusia melahirkan. Benar. Benar. Oke, tepuk tangan untuk Mbak Amel. Jawab benar. Coba perhatikan ke depan semuanya, anak-anak. Nah, Ibu akan memberikan kesimpulan. Nah, kesimpulan ini biar kalian lebih mudah untuk memahami. Tadi kan kita sudah belajar tentang ciri-ciri makhluk Hidup. Makhluk hidup itu tadi ada Tiga. pertama Manusia. yang kedua Hewan. yang ketiga Tumbuhan. Nah, masing-masing dari ketiga tersebut memiliki ciri-ciri. Cirinya itu ada Enam. yang pertama bergerak, Bergerak. yang kedua bernafas, Bernafas. yang ketiga tumbuh dan berkembang, yang keempat butuh Butuh makan makan dan dan minum, minum. yang kelima Berkembang bergerak biak. biak, yang keenam peka Peka terhadap terhadap rangsang. rangsang. Oke, nah selanjutnya kita kan sudah belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup. Selanjutnya Ibu kasih PR. Coba kalian buka halaman 25. Nah, di situ kan ada gambar manusia, ada gambar cicak, dan ada gambar ikan. Nah, kalian di situ memberikan penjelasan kayak yang seperti menyebutkan ciri-ciri cicak tadi ya. Misalkan yang pertama itu ada gambar ikan. Nah, ikan itu bergerak dengan cara apa? Berenang gitu misal. Terus yang kedua bernafas dengan apa gitu dan seterusnya. Oke. Terima kasih atas kesempatan waktu kalian untuk belajar, dan Ibu minta maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan, dan selanjutnya pesan dari Ibu tetap semangat dan jangan lupa untuk terus belajar dan berdoa. Oke, untuk mengakhiri pertemuan hari ini dipimpin doa bersama. Ayo, siapa yang bisa memimpin doa untuk pulang? Coba Mbak Tina. Dihitung 1, 2, 3. Alhamdulillahirabbil alamin. Banyak anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi